Bayangkan, bila negara tidak hanya dijalankan oleh para politikus, bila politik tidak hanya dijalankan oleh para segelintir elit, tapi dijalankan oleh para agamawan yang terjaga moralnya, oleh para cendekiawan yang terjaga nalar dan akal sehatnya, oleh para penjaga kedaulatan yang senantiasa memastikan kita tetap utuh dan bersatu, oleh para raja, sultan, dan pemangku adat yang selalu menjaga jati diri kita sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, oleh para buruh, oleh kaum profesi yang hidup di setiap lapisan masyarakat, yang ada di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bayangkan bila apa yang kita sebut sebagai wakil rakyat itu hadir dari ladang para petani, dari kampung para nelayan, dari ruang kelas para guru, dari ruang medis para tenaga kesehatan, dari peluh para buruh. Mereka kita pilih secara berjenjang. Masyarakat di desa menunjuk untuk menjadi perwakilan di tingkat desa. Perwakilan yang ada di tingkat desa menunjuk perwakilan mereka untuk menjadi perwakilan di tingkat kecamatan. Perwakilan di tingkat kecamatan menunjuk siapa yang akan mewakili mereka di tingkat kabupaten. Perwakilan yang di tingkat kabupaten menunjuk siapa yang akan mewakili mereka di tingkat provinsi. Dan perwakilan yang di tingkat provinsi menunjuk siapa yang akan mewakili mereka di tingkat pusat. Dan setiap tingkatan itu akan selalu diawasi oleh yang ada di bawahnya. Yang di desa mengawasi yang di tingkat kecamatan, yang di tingkat kecamatan mengawasi yang di tingkat provinsi, sampai ke pusat. Pengawasannya dirasakan nyata, tidak hanya sebatas seremonial dan formalitas. Ketika ada yang hianat di antara perwakilan-perwakilan tersebut, kapan saja mereka bisa diturunkan, tanpa harus menunggu 5 tahun. Seperti yang kita rasakan sekarang, sangatlah tidak adil ketika suara kita, peran kita, pendapat kita hanya diminta 5 tahun sekali. Dan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, melalui cara yang paling bodoh dalam mengambil keputusan, yaitu dengan voting. Saudara-saudara, bukankah selama ini kita selalu terjebak pada lingkaran yang sama? Penguasa membuat kebijakan yang tidak didasarkan atas dasar kebutuhan bangsa. Penguasa menjalankan kebijakan secara serampangan, korup. Lalu rakyat marah. Dengan mudahnya penguasa memberi janji, lalu hanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di permukaan, tanpa pernah sekalipun menyentuh akar permasalahan. Di kemudian hari rakyat marah kembali, janjinya kembali lagi ada. Pola itu selalu sama, sejak dulu, sejak bangsa ini merdeka, sampai sekarang, hanya modelnya saja yang berbeda. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena negara ini berjalan tidak sesuai dengan arah yang ditentukan oleh para pendiri bangsa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini beraktivitas tanpa jiwa bangsa yang hidup di dalamnya. Negara ini berdiri tetapi terputus dari akarnya, yaitu bangsa Indonesia. Kini saatnya kita semua sadar, negara bukanlah milik para politikus. Politik bukan hanya milik para segelintir elit, tetapi negara adalah milik bangsa, politik milik kita semua sebagai anak bangsa. Jika negara benar-benar kembali tersambung ke akarnya, jika negara benar-benar berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan oleh para pendiri bangsa, jika politik benar-benar kembali ke pangkuan kita sebagai anak bangsa, maka bangsa Indonesia akan bangkit dari tidur panjangnya. Fungsi luhur bangsa akan kembali hidup dalam setiap jiwa kita. Pengawasan tak hanya di atas kertas, tetapi nyata dijalankan bahkan dari desa. Dan ketika itu semua terjadi, cita-cita kemerdekaan bukan hanya lagi sekedar kata-kata. Ia menjelma menjadi kenyataan. Keadilan ditegakkan, kemakmuran betul-betul dirasakan, kedaulatan berdiri tegak tak tergoyahkan. Saat itulah Indonesia sejati telah lahir kembali. Dari bangsa, oleh bangsa, untuk bangsa. Pancasila berdaulat, bangsa selamat.